Hari ini kita akan topik kita adalah selamat di masa pandemi dan solusi sehat tanpa obat. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Bu Feni. Mungkin ada baiknya gini, ada mungkin banyak yang masuk ke yang baru pertama kali ini mengenal Pak Agus dan Bu Feni. Ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Pak Agus itu bagaimana di Altram itu saya enggak terlalu, mungkin Pak Agus punya segudang ini, apa namanya, segudang apa ya, jabatan di Altram ya. Saya yang enggak mungkin kurang mengerti, Pak Agus enggak keberatan untuk memperkenalkan diri sebentar Pak Agus? Halo, sudah? Ya, ya udah. Oke, sudah bisa saya perkenalkan diri dulu? Boleh, 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 boleh. Buat teman-teman di sini, kebetulan juga banyak ahli-ahli medis ya. Saya perkenalkan, nama saya Agus Wijaya Kusuma ya, singkatannya AWK ya. AWK, AWK itu brand yang sengaja saya buat ya dalam dunia bisnis. Biasa ya, sebagai suatu aktualisasi diri. Jadi setiap orang kenal AWK. AWK. Gitu ya. Lebih mudah diingat juga. Ya, gampang diingat ya. Oke, usia 54 tahun ya. Ya, setengah abad lebih ya. Kelihatan kali 54 tahun ya, nggak tahu juga ya. Di sini saya juga, background saya dari teknik industri ya. Teknik industri, kemudian saya bekerja di perusahaan asing cukup lama ya. Ada 12 tahun bekerja. Akhirnya boring juga sebagai karyawan, akhirnya mandiri, cari suatu cara bagaimana bisa punya suatu kehidupan yang lebih baik ya, lebih berarti buat banyak orang ya. Seperti itu, bukan berarti sebagai karyawan itu tidak baik, karyawan itu justru adalah langkah awal ketika memulai suatu usaha ya. Anak saya 4, ada 1 kuliah di Jogja ya, kuliah di Jogja mau skripsi, dan memang kemarin kena COVID, dan akhirnya bisa sembuh, seperti itu. Terus saya juga belajar mengenai kesehatan dari banyak pakar-pakar kesehatan, mau luar negeri maupun dalam negeri, belajar ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menguasai bidang kesehatan, tidak harus jadi dokter, tapi banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita pelajari untuk bisa menguasai hal-hal medis dan sebagainya untuk manfaat banyak orang tentunya. Dan di sini pengalaman saya di bidang herbal sebagainya itu sudah dari tahun 2000 ya. Tahun 2000, jadi sekitar berapa tahun itu ya? Kurang lebih sudah 21 tahun. 21 tahun saya mendalami di bidang kesehatan, khususnya yang herbal dan lain sebagainya itu. Ada profesor dari luar negeri juga, dokter juga, dan sebagainya, banyak ya. Dari sinilah makanya saya ingin berbagi mengenai kesehatan. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa dapat suatu clue atau hal-hal yang menarik pada saat nanti disampaikannya. Seperti itu gambarannya. Bahkan saya sudah keliling ke beberapa negara ya, menyebarkan info kesehatan, bukan hanya Indonesia ya. Kalau Indonesia sih dari ujung ke ujung ya, dari Aceh sampai Papua sudah pernah saya jelajah. Cukup menarik. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui Indonesia dari Aceh sampai Papua itu bagus. Termasuk kulinernya tentunya kan. Kulinernya mantap ini. Jadi pengalaman luar biasa. Mudah-mudahan hari ini saya bisa sharingkan kepada teman-teman hal-hal tersebut. Mungkin akan ada suatu istilahnya, ternyata begini, seperti itu. Ternyata untuk sehat itu gampang sebenarnya. Ini pengenalan diri saya. Terus kalau prestasi sih ya seperti biasanya, hal yang wajar. Dari info-info mengenai kesehatan ini ya dalam kehidupan ini cukup lah ya, cukup makmur maksudnya. Seperti itu.
Tapi hari ini kita bahas mengenai judulnya saja, mengenai bagaimana kita menghadapi masalah pandemi ini. Nanti saya akan coba berikan suatu gambaran teman-teman biar bisa selamat dari risiko-risiko yang mungkin akan kita hadapi, bukan hanya hari ini saja, bukan hanya tahun ini saja, tapi bagaimana kita ke depan bisa berkawan dengan pandemi, berkawan ya. Nanti akan saya sampaikan setelah nanti disampaikan oleh moderator. Silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak Agus atas sharing mengenai siapa Pak Agus, biar kita lebih mengenal Pak Agus, Pak AWK. Nah itu saya lebih mudah mengenal. Sekarang saya lebih, mungkin kalau biasanya sebelum ini saya Pak Agus terus. Sekarang AWK ya, lebih Ya, ganti. karena Agus banyak, Bu. Agus banyak ya. Iya benar. Saya tadi pun gini, pilih umpamanya ada Pak Agus lebih dari satu, saya bingung ini. Pak Agus yang mana? Kalau AWK cuma satu ya Pak ya? Ya, cuma satu di Indonesia kayaknya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya kembali ke Bu Feni. Mungkin Bu Feni bisa memperkenalkan diri untuk mungkin ada yang masih belum kenal Bu Feni atau yang sudah kenal supaya lebih kenal lagi siapa Bu Feni. Ya, selamat siang untuk semua yang hadir dan ikut di acara webinar siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bu Mingpe. Terima kasih juga untuk kita punya kesempatan selalu berbagi dengan siapapun juga ya. Jadi kita bersyukur kalau kita boleh mendapatkan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu kita juga ingin selalu berbagi. Kenalkan, nama saya Feni. Saya seorang ibu rumah tangga ya, dengan 3 putra. Saya juga speaker dari PT Altrams. Jadi PT Altrams ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, kecantikan. Nah, PT Altrams ini mengimport barang-barang dari Korea. Yang seperti yang kita kenal, salah satunya adalah Dr. Water. Jadi selain Dr. Water masih banyak yang lain ya Bu Feni ya? Nah, masih banyak. Mungkin yang lebih banyak dikenal adalah Dr. Water. Nah, kita perlahan memberikan informasi yang benar tentang semua produk yang sudah dipasarkan oleh PT Altrams selama 6 tahun ini. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi Bu Feni, saya baru lihat Bu Feni itu lagi tertiup angin gitu ya. Itu natural, bukan angin AC, Pak, saya tahu. Itu pasti angin yang bagus. Karena saya tahu Bu Feni tinggalnya di Malang. Jadi saya tahu tuh anginnya pasti enak. Saya ngiri banget di sana pakai angin yang sejuk, memang angin yang alamiah. Sedangkan saya harus pakai angin AC yang artificial ya. Sejuknya itu buatan gitu ya. Kalau kapan-kapan ya di Malang ini dibandingkan sekarang Surabaya, saya masih lebih bagus lah di Malang daripada Surabaya. Bu Feni ini kalau di Malang nggak bisa kuliner ya Bu Feni ya, banyak ya yang bisa kita. Bu Feni ini tahu aja di mana saja yang kuliner yang enak pasti tahu semua. Ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Hari ini masalah topik kita, bukan masalah ya. Selama di masa pandemi, solusi sehat tanpa obat. Saya tuh berusaha menghayati, terus kalau Pak Agus pasti menghayati topik ini. Tapi saya sebagai orang luar, saya berusaha menghayati topik ini. Nah, memang kalau masa pandemi itu selalu pikirannya itu sesuatu yang negatif. Nah, tetapi Pak Agus bilang, sekarang bagaimana kita berkawan sama pandemi? Karena pandemi nggak lewat-lewat ya, mau nggak mau kita harus merangkul pandemi itu ya kita terima, itu adalah bagian dari hidup kita ya, Pak. Zaman saya nanti Pak Agus akan memberikan penjelasan yang lebih, di mana
di masa pandemi yang saya tahu ini dari sisi saya, kita semua terkena imbasnya. Mungkin yang nggak terkena imbasnya itu adalah perusahaan alkes ya, alat-alat kesehatan dan rumah sakit itu nggak terkena imbasnya. Tetapi di luar itu, saya pikir sebagian besar kita pasti merasakan imbasnya. Mau sedikit, mau banyak, itu pasti kita akan merasakan itu. Dan yang gelombang kedua ini, pandemi ini sangat lebih menakutkan dari yang lalu karena virusnya semakin ganas ya. Kadang yang terpapar itu jauh lebih banyak dan lebih mudah kita terpapar COVID. Kalau setahun yang lalu kita nggak tahu lah siapa yang kena COVID. Sekarang di lingkungan kita pasti ada banyak yang sudah terkena COVID dan juga banyak yang sudah meninggal ya. Nah, sekarang yang meninggal ya kita nggak bisa berbuat banyak sudah, tetapi yang masih bisa selamat daripada COVID ini itu mereka juga mempunyai masalah-masalah yang masih ada gitu ya. Nah, dan juga itu tantangan buat kita yang masih ada di sini untuk bagaimana mencegah atau supaya kita nggak terpapar oleh COVID ini yang sangat ganas ini. Nah, untuk selanjutnya saya tahu Pak Agus nanti akan membicarakan dari awal mungkin untuk kita yang awam ya, bagaimana kita tubuh kita waktu terpapar oleh si virus itu mekanismenya seperti apa ya. Mungkin ya itu saya juga pengen dengar, saya juga karena saya juga bukan dokter, saya pengen mendengar penjelasan yang lebih jelas apa itu, karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan yang berkaitan dengan virus COVID. Oke, kayaknya seperti itu. Kita mulai dari Pak Agus ya Pak ya. Saya serahkan ke Pak Agus untuk topik kita hari ini, dan nanti Bu Feni akan menjelaskan banyak hal terkait pengadaan barang dan barang-barang itu bagaimana, apakah ada promo atau enggaknya, whatever itu Bu Feni ini paling tahu deh, luar kepala kadang-kadang. Oke, saya serahkan Pak Agus untuk acara ini bisa dimulai. Saya serahkan semuanya ke Pak Agus. Kita mendengarkan penjelasan Pak Agus lebih lanjut. Silakan, Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Sebelumnya saya kasih tambahan juga. Saya dulu itu mulai tahun 95 sampai tahun 2010-an itu masih di Jakarta ya, masih Jakarta ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Malang. Ya, ke Malang. Bukan di kotanya, di Kabupaten Malang ya. Jadi kalau saya di lantai 2 itu saya bisa lihat Gunung Bromo, bisa lihat gunung sebelahnya itu. Kemarin itu cuaca kalau malam 16 derajat. Nah, cukup dingin ya, nggak perlu AC ya. Yang menarik juga, saya kalau bicara, saya juga adalah anak gunung juga nih, lahir di pegunungan juga. Kalau bicara di Bali ya, saya orang Bali, itu dekat gunung. Di sana masih banyak mbah-mbah saya sampai usia di atas 100 tahun. Nah, masih kelihatan sehat. Dari situ bisa dilihat ternyata kesehatan itu penting. Ada cara-caranya. Nah, terkait dengan pandemi ini bukan suatu yang harus ditakuti sebenarnya. Kenapa? Karena dunia ini sudah melewati banyak pandemi. Kalau kita bicara sejarah itu ada pandemi flu Spanyol contohnya. Itu padahal flu ya. Zaman dulu flu itu sangat mematikan. Tapi sekarang flu itu dianggap sebagai suatu penyakit yang biasa saja. Itu flu Spanyol sampai membunuh 50 juta orang di dunia pada zaman itu ya. Itu juga banyak sekali virus-virus pandemi seperti SARS, flu burung, dan berbagai macam yang mengurangi populasi manusia. Jadi buat teman-teman di sini,
kira-kira kalau bicara pandemi, apakah setelah COVID ini selesai? Enggak. Peluang kedepannya akan tetap nanti akan ada. Cuman kita sebagai manusia tentu saja berusaha untuk mencari solusi, jangan sampai terjadi sesuatu pada diri kita, begitu. Nah, di sinilah kita tahu yang namanya virus itu ukurannya mikron, nano ya, ukurannya nano ya, mikron. Dan itu bukan sekedar bicara COVID saja. Setiap hari tubuh kita sendiri juga bergelimpangan dengan bakteri maupun virus. Contoh sederhana, tangan kita ini, walaupun sudah kita bersihkan, tetap aja ada risiko bakteri, virus-virus tertentu yang nempel di tangan kita. Nah, pertanyaannya, kok kita masih tetap kelihatan sehat gitu ya? Nah, disinilah yang namanya bagaimana kita bisa sehat menghadapi virus-virus yang ada, selain bicara masalah COVID tentunya. Seperti itu.